Rahasia bagaimana menjamurnya gereja di Indonesia yang tidak diketahui oleh umat Islam pada umumnya. Ini umum orang Islam tidak tahu, Ustaz. Dibuka apa enggak, Ustaz? Buka ya? Buka. Dan ini trik ini adalah selama ini digunakan oleh saudara Kristen untuk membangun gereja di mana-mana. Iya. Tanpa IMB. Iya. Dan bebas, free. Iya. Begitu. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alam. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Relief Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan yang paling berharga ya. Ini kita tadi habis sudah selesai kegiatan pensyahadatan saudari kita masuk Islam, perempuan dari Ambon. Alhamdulillah kita sekarang kesempatan yang ngobrol. Masya Allah. Tapi ngobrolnya ini bukan ngobrol biasa ya. Iya. Ini dengan Ustadz Qasim Hussein. Ya. Ini ngobrol tentang rahasia bagaimana menjamurnya gereja di Indonesia yang tidak diketahui oleh umat Islam pada umumnya. Ini umum orang Islam tidak tahu, Ustaz. Bagaimana trik gereja bisa dibangun menjamur di seluruh dataran tanah Indonesia Raya tercinta tanpa izin, tapi bisa makmur, bisa berjaya. Bagaimana, pernah tahu Ustadz Qasim Hussein sebagai orang Islam rahasianya? Triknya? Belum tahu. Ustadz, belum tahu sama sekali. Pernah dengar nggak ada gereja yang tiba-tiba nongol? Pernah dengar, cuman kalau perizinannya itu kita nggak tahu. Ya. Ini ada trik ya. Ini sudah lama sebenarnya mau saya buka, tapi belum kesempatan ya. Ada trik rahasia bagaimana caranya mendirikan gereja tanpa izin tapi bisa. Belum pernah tahu, Ustaz ya? Belum pernah. Kan untuk membangun rumah ibadah itu kan harus ada izin, Ustaz. Nah, sementara izin itu kan sulit. Ya. Kalau daerah sekitar itu jemaatnya tidak ada. Iya. Ya. Syarat dari FKUB, ada namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya. Jadi ada namanya SKB 2 Menteri ya. SKB 2 Menteri yang di situ keputusannya adalah untuk pendirian rumah ibadah
wajib ada namanya mengurus surat perizinan, yakni dulu namanya IMB ya, sekarang ada lagi baru namanya ya, tapi IMB ya, sejenis IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, untuk dapat IMB itu nanti ada beberapa syarat-syaratnya, diantaranya adalah harus mengantongi izin dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana di situ harus mengumpulkan KTP. Kalau di Kota Malang itu merupakan ini kota bahagia, Ustaz. Kalau di kota bahagia ya, ini mudah-mudahan Kota Malang ke depan bisa berubah nama menjadi kota bahagia. Amin. Ya. Amin ya Allah. Karena Malang itu artinya nasib yang kurang beruntung. Bagus. Ya. Kalau bahasa Jawa Malang melintang menghalangi orang. Ya. Kalau bahasa Sanskerta itu artinya adalah kejahatan. Asal kata mulanya adalah Malang Kucecwara. Jadi Icwara itu artinya Tuhan. Ya, kejahatan dibunuh oleh Tuhan. Sebenarnya namanya bagus. Kalau itu nama panjang semuanya itu full disebutkan, Ustaz. Ditulis Malang Kucecwara. Anda orang mana? Orang Malang Kucecwara. Kejahatan dibunuh oleh Tuhan. Ya. Jadi tapi orang-orang tuh sukanya menyingkat. Menyingkat itu orang mana? Orang Malang gitu. Jadinya akhirnya kan enggak enak. Orang Malang kok nggak bahagia kan gitu kan. Ya. Harusnya orang bahagia kan begitu. Nah, mudah-mudahan ada pemerintah peduli untuk merubah nama Malang menjadi kembali ya ke khitah awal itu Malang Kucecwara. Atau kalau terlalu panjang kan enggak enak, Ustaz. Anda orang mana? Orang Malang Kucecwara. Terlalu panjang. Ya. Mungkin jawabnya begini. Anda orang mana? Orang bahagia. Enak kan ya? Amin. Enak ya. Kita usulkan kepada pemerintah untuk merubah nama menjadi kota bahagia, kota dan kabupaten bahagia. Amin. Baik. Ustaz, Kota Malang itu merupakan kota di mana FKUB pertama kali dicetuskan. Oh, Masya Allah. Iya. Dan dari Kota Malang kemudian FKUB ditiru. Menjadi percontohan. Sehingga berdiri FKUB ke seluruh Indonesia. Ini asal mulanya dari kota bahagia ini. Nah, FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Di mana kita kalau di Kota Malang itu kemarin itu Hagia Sophia, Masjid Hagia Sophia diminta mengumpulkan 60 KK. 60 KK, Ustaz. Jadi 60 KK itu bukan 60 KTP loh ya. 60 KK, Ustaz. Yang jaraknya itu adalah 200 sampai 300 meter dari lokasi tempat ibadah. Jadi nggak boleh terlalu jauh. Nanti kemudian ada verifikasi dari Pak Lurah, dari Pak Camat, dan seterusnya ya. Nah, setelah dapat 60 KK itu plus pendukung ya, pendukung kurang lebih ada 90 antar 60 atau 90 KTP ya. Tapi yang pokok tadi 60 KK tadi itu. Alhamdulillah kalau biasanya orang Islam bangun masjid itu kan mudah, Ustaz ya. Karena penduduk sekitar itu memang muslim. Kan begitu. Yang menjadi persoalan adalah ketika rumah ibadah yang akan dibangun itu adalah gereja. Sementara yang dikumpulkan 60 KK jaraknya 200 sampai 300 meter dari rumah ibadah. Nah, kalau dikumpulkan biasanya, Ustaz, ini nanti verifikasinya ini buat umat Islam. Ini buat umat Islam. Ya. Kalau sampai ada gereja yang dibangun tiba-tiba ya. KK atau KTP yang dikumpulkan tadi minta tolong ke Pak Lurah. Anda semuanya untuk verifikasi data itu. Nanti dihubungi atau ditelepon satu persatu. Betul. Pak, Bu, misalnya gerejanya gereja ditanya gereja apa ini? Misalnya gereja GKJW misalnya, misal. GKJW. Tanya, Pak, Bu, Anda keluarga gereja apa? Gitu kan? Biasanya jawabnya, oh, Advent gitu. Coret. Karena bukan jamaat GKJW. Jelas. Nanti telepon lagi, Pak, Bu, Anda gereja apa? Kristen apa? Kristen apa? Oh, Katolik. Oh, coret, Ustaz. Bukan. Harusnya begitu. Ya. Terus kemudian, Pak, Bu, Anda gereja apa? Kristen apa? Pantekosta, misalnya. Atau Betel atau apa ya? Kan tidak sama itu, Ustaz, GKJW. Beda. Coret.
Soalnya dalam Kristen Ustaz, tidak sah. Kalau tidak satu denom, tidak sah beribadah di Ya, satu gereja. ya di gereja yang lain itu. Ustadz Kenama nanti akan membahas itu. Nah, nanti biasanya tidak sampai itu 60 nanti. Iya. Biasanya sisa cuma 10 Iya. atau di bawah 10 sisa 5 gitu. Iya. Sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun gereja. Iya. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kalau orang Islam, Anda masa ditanya, Anda Muhammadiyah apa NU? Enggak. Muslim udah. Iya, Muslim. Mau Muhammadiyah, mau sholat di NU, Nggak jadi masih masalah, bisa. nggak. NU sholat di Al-Irsyad bisa. Bisa. Kan begitu kan? Bisa. Kan masjid. Dan seterusnya. Iya. Bahkan orang Yahudi ya, mohon maaf, Iya. orang Yahudi ini beribadah di masjid boleh Iya. dan mereka mau. Tapi kalau orang Yahudi beribadah ke gereja Nggak boleh. Karena avodah zarah. Iya. Avodah zarah, orang Yahudi tidak mau ada penyembahan berhala. Gereja disinyalir oleh orang Yahudi sebagai avodah zarah. Iya. Tadi itu ada Namanya itu halakah yomim dalam bahasa Ibraninya. Halakah yomim. peraturan ya, Iya. hukum dari ajaran Yahudi itu yang memang tidak mau. Jadi misalnya begini Ustadz Afwan, ini gereja. Ya. Ada gereja. Ini jalan, ya, Ya. jalan. Nggak ada jalan lain. Kita mau ke pertigaan atau perempatan. Jadi orang itu, orang Yahudi berjalan di sisi di mana dia akan melewati gereja. Ya. Itu ada dua cara yang ditawarkan. Yang pertama, ketika dia sampai di bayangan, bukan gerejanya, bayangannya saja. Namanya hukumnya halakayomit, halakayomit, hukum. Begitu sampai di bayangannya kena atau ke arah pagarnya di depan, dia nyebrang, jalan di sana, baru kembali lagi setelah lewat gereja. Atau yang kedua, kalau tidak mungkin nyebrang, lewat gereja, ludahi gereja itu 3 kali. Ludahi, namanya 3 times spitting. Ya. Puh. Diajarkan dan itu menjadi syariat. Apabila engkau melihat gereja, ludahin. Apabila engkau melihat seseorang dengan menggunakan kalung salib, Ya. ludahin muka orang itu atau orang itu. Itu hukum bagimu. Jadi Ya. dia seperti mendapatkan berkah. Kalau kita orang Islam melakukan sesuatu, ya kan, Ya. yang baik dapat berkah, Ya, dapat pahala. dapat pahala. Nah, dia juga gitu, diajarkan. Kalau sama orang Islam enggak. Karena orang Islam itu bagi orang Yahudi dipanggilnya Benedodi. Sekali lagi, Benedodi itu apa? Anak pamanku. Karena sepupu. Jadi mereka menganggap mereka keturunan Nabi Ishak alaihissalam, lalu Muslim keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Makanya Benedodi, sepupu. Tapi kalau sama Kristen, ludahin. Demikian, Ustaz. Baik, bahkan kemarin ini akhirnya melebar Ustaz. Apa ya? Nggak apa-apa. Yang lalu kan kita mensyahadatkan ada anak SMA di Jakarta ya. Itu bersyahadat dan orang tuanya sampai sekarang nggak tahu. Dia kuliah sekarang di Kota Bahagia Ustaz. Masya Allah. Ya, di kampus negeri. Dan dia cerita ke saya, dulu waktu masih SMA sering diludahin sama temennya yang Yahudi. Iya, dia sampai kesel itu katanya. Udahlah jadi Islam katanya. Ya, sampai sekarang orang tuanya nggak tahu kalau dia masuk Islam. Ya, baik, kita kembali lagi ke gereja tadi. Sehingga betapa sulitnya membangun gereja dengan syarat-syarat yang tadi Ustaz. Iya. Bayangkan ini beda jemaat coret. Iya, undang-undang kita. Jadi Bapak Ibu, Pak Lurah, Bu Lurah, seluruh Indonesia, Anda semuanya mungkin semoga mendapatkan ilmu dari tontonan ini. Perlu diketahui bahwa kalau ada orang Kristen berKTP, Iya. Kristen, ya, itu belum tentu sama Iya. Kristennya. Iya. Jadi Jelas. Kristen yang ini tidak boleh beribadah di gereja yang nggak sah Iya. hukumnya. Iya. Kristen yang ini nggak boleh beribadah yang sini. Iya. Nggak sah hukumnya. Iya. Apalagi Kristen beribadah ke Katolik, tambah boleh. nggak sah. Kalau beda denom biasanya dibaptis dulu. Iya. Ya, kayak Jesslyn itu dulu Baptis Islamnya berulang-ulang. ya, berulang-ulang sampai 10 kali ya, lebih 10 kali dia. Karena kerjanya di gereja yang berbeda, kan Iya. begitu. Baik. Sehingga betapa sulitnya saudara kita Kristen membangun gereja dengan mereka ada proyek namanya proyek memang kristenisasi ya, pemurtadan di mana-mana. Iya.
Dengan proyek itu mereka berencana untuk membangun gereja di tempat-tempat kampung-kampung ujung pedalaman yang 100% muslim. Iya. Tanpa izin. Iya. Ya. Betul. Dan itu merebak di mana-mana. Di Malang kota, di Kota Malang, di Kabupaten Malang, di Malang Selatan, itu merebak di mana-mana. Di desa-desa itu dibangun gereja yang masyarakat sekitar itu semuanya 100% Islam. Iya. Tapi bagaimana caranya bisa? Bisa. Ada di negara kita peraturan ya yang memperbolehkan, ini rahasia sebenarnya, rahasia, tapi umat Islam wajib tahu. Wajib tahu. Wajib tahu. Wajib tahu. Ada undang-undang yang memperbolehkan ya, di mana rumah ibadah bisa dibangun tanpa IMB. Apa itu? Ini dibuka apa enggak, Ustaz? Buka. Buka ya? Buka. Dan ini, trik ini adalah selama ini digunakan oleh saudara Kristen untuk membangun gereja di mana-mana. Iya. Tanpa IMB. Iya. Dan bebas, free. Iya. Begitu. Kita buka, Ustaz ya. Buka. Caranya ada dua. Satu, membuat yayasan, Iya. panti sosial, Betul. atau panti jompo, atau panti asuhan. Iya, betul. Ya. Yang lalu kami sempat tawar-menawar gereja di Malang, Ustaz. Iya. Di Kabupaten Malang, tawar-menawar. Tapi waktu itu harganya terlalu tinggi buat Iya. kami. Saya waktu itu dianggap sebagai pendeta waktu itu Iya. kan. Tapi saya nggak bilang loh kalau saya pendeta. Saya kok dianggap sebagai pendeta. Penampilannya mungkin. Penampilannya sehingga terjadi tawar-menawar waktu itu. Tapi saya nggak bilang. Saya Iya. bilang saya orang biasa. Pak pendeta, saya orang biasa. Tapi dianggap pendeta. Iya. Sehingga terjadi waktu itu proses komunikasi yang baik. Karena saya bisa bahasa Manado kan, dia Iya. orang Manado. Jadi orang Manado bikin gereja, Ustaz. Iya. Di tempat-tempat 100% Islam. Di Iya. Kabupaten Malang itu. Ah. Nah, sehingga terjadi tawar-menawar. Terus kemudian dari dalam tawar-menawar itu dia menjual gereja dengan harga mahal. Iya. Oh, dia mau bikin gereja lagi di mana gitu. Jadi duit nanti mau dipakai gereja lagi di tempat lain. Iya. Nah, saya nggak mau terlalu mahal. Karena saya tahu harga tanah di situ murah sekali. Dia minta Iya. harga 600 juta. Gerejanya sih agak kecil ya. Tapi saya nawarnya 200 juta. Karena tanah di situ memang pasarannya 200 juta. Iya. Beserta bangunannya dengan luas bangunan gereja itu. Nah, saya tanya, IMB-nya ada nggak? Gitu. Loh, kan kita tahu sama tahu, kata dia. Tuh kan. Karena saya waktu itu dianggap pendeta. Ya. Kan kita tahu sama tahu. Kalau bikin gereja itu, kalau nggak ada IMB, kalau bikin IMB kan sulit ya. Ya. Kalau nggak ada IMB, caranya kan bikin yayasan panti asuhan. Ya, caranya kita datangkan anak-anak panti asuhan, anak-anak yatim gitu kan. Ya. Ya jumlahnya ya nggak banyak, dari tempat lain lah. Kita pinjem dulu sekitar 6 orang ya, 6 anak. Kemudian kita asuh ya 1 bulan 2 bulan begitu di situ. Nanti kita bangun gereja. Nah, gereja itu merupakan ini Ustaz, Sarana ibadah. sarana ibadah untuk yayasan. yayasan panti asuhan Betul sekali. atau panti jompo ya, panti jompo atau panti lansia. Jadi Bapak Ibu, seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia, kalau di tempat Anda, di sekitar Anda tiba-tiba ada panti jompo atau Yayasan. panti asuhan, yayasan panti asuhan ya, yang tiba-tiba berdiri di situ ya, yang tanpa izin ya, tanpa ada, ya mungkin mereka sudah punya izin kali ya, ya, tapi bukan izin gereja. Iya. Nanti berarti itu cikal bakal akan pendirian gereja, ya, panti jompo atau panti asuhan. Itu cara pertama, Ustaz. Iya. Cara kedua, undang-undang di negara kita, peraturan di negara kita memperbolehkan gereja dibangun dengan terlebih dahulu dibangun namanya sekolahan. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi bangun sekolah Kristen dulu, Betul. ya. Sekali. Baru nanti dibangun gereja di situ, gereja yang gede pinggir Betul. jalan, ya. Betul sekali. Nanti Jumatnya boleh dari luar, nggak Betul apa-apa. sekali. Tapi gereja tadi itu tanpa perlu IMB nggak apa-apa. Iya. Tujuannya Di dalam adalah lingkup sekolah. fungsi untuk Sekolah. rumah ibadah bagi Sekolah dan sekolahan. pelajaran. Ya, begitu. Iya. Nah ini umat Islam banyak yang masih belum tahu ini trik Iya. ini. Jadi ini kita buka Iya.
Semoga nanti pemerintah bisa peduli untuk merapikan ini semuanya. Iya. Biar tidak, karena gini Ustadz, Ya. masjid-masjid Ya. untuk mendirikan rumah ibadah yang dimintai IMB terlalu parah kan begitu kan, terlalu sulit begitu. Nggak tahu cara-cara seperti ini, nggak tahu. Ya. Sementara gereja mudah sekali bikin. Kepada Ustadz Kenama dipersilakan Ustadz. Baik, alhamdulillah, syukran katsiran informasinya. Saya rasa udah begitu banyak orang tahu karena informasi ini terbuka sejak sekitar tahun 1986. Ya. Waktu itu ada masalah begini. Tidak ada kekuatan hukum yang bisa seperti untouchables. Untouchables artinya tidak bisa disentuh oleh hukum. Apabila, yaitu yang sebetulnya Ustadz Ipung bilang yayasan anak yatim atau anak terlantar atau kaum duafa dengan menggunakan nama yayasan Kristen, tiba-tiba di situ gereja. Karena niatnya memang bukan untuk kaum duafa, bukan. Memang niatnya bikin gereja. Cuman dia tahu hukum di Indonesia ini bisa dimain, diajak main bisa. Apalagi banyak oknum Islam pejabat yang masih doyan duit. Itu sangat mudah sekali, gampang masuk aja lah. Apalagi kayak pejabat-pejabat Muslim yang istrinya baru, misalnya istri sekarang baru punya istri ketiga, kan butuh dana besar. Mereka mengerti itu, dan ini benar Ustaz, terjadi di daerah-daerah Jawa Barat. Saya hafal mati daerah Jawa Barat. Cara pendekatan para misionari yang mau bangun gereja itu cari pejabat yang, maaf ya Ustaz, yang punya sisi gelap. Nanti dia barter itu. Ayo, saya tahu rahasiamu ini. Ayo, gimana ini? Dia akan kasih keluar izin. Baik, langsung gini. Jadi yayasan untuk kaum duafa, anak-anak terlantar dan sebagainya. Panti jompo. Ustadz Ipung bilang sekolah. Tapi yang lebih manjur sekarang rumah sakit. Oh, rumah sakit ya. Karena orang pasti datang ke rumah sakit. Orang Islam, maaf ya jangan marah ya. Maaf ya jangan marah. Rumah sakit negeri atau rumah sakit swasta lainnya itu level kepercayaannya umat Islam itu pasti ke rumah sakit Kristen atau Katolik. Jujur aja lah. Di Tanjung Priok di tempat saya ada satu namanya Rumah Sakit Santo Yosef. Semua orang ke situ karena manjur. Santo Yosef itu manjur. Dan bahkan orang yang tidak mampu tidak usah bayar. Coba bayangkan. Sementara rumah sakit Islam mahalnya minta ampun. Mahal minta ampun. Udah gitu rumah sakit lainnya apalagi rumah sakit swasta. Mahal. Tapi kalau rumah sakit yang dipunyai oleh Katolik, orang berlomba-lomba datang ke situ. Dan ketika di belakang tempat praktek dan tempat bangsal-bangsal tempat orang dirawat, dibangun ada fondasi loh. Fondasi buat apa? Ya orang jelas melihat ini rumah sakit lah. Orang ada di belakang rumah sakit ya rumah sakit lah. Berdiri gereja. Nggak ada yang marah. Kenapa? Dia sudah bantu saya. Kan dia 24 jam. Dokter, perawat. Hari Minggu dia juga kerja. Kan dia perlu kebaktian. Ya bikin aja gereja di dalam rumah sakit, nggak apa-apa kan. Tapi 1-2 tahun setelah itu rumah sakitnya hilang. Adanya gereja. Dan baru masyarakat tersadar. Ya. Ini permainan semuanya. Permainan. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Masjid dimintai kepengurusan syarat-syarat IMB. Sementara mereka bisa main lewat kiri kanan, bisa main. Mari kita tempatkan kehidupan. Mari kita tempatkan kehidupan toleransi pada tempat yang proporsional. Bukan yang lebay, yang berlebihan atau bahkan kekurangan. Yang pas takarannya. Apa? Patuhi undang-undang di Republik Indonesia. Jangan main. Itu tahun 1986 ketahuan itu. Sekolah Santo Fransiskus di bypass di Jakarta Utara, bypass Tanjung Priok ke arah pelabuhan, bypass Jalannya Sudarso. Wih, itu gerejanya gede. Asalnya dari mana? Sekolah. Pertama TK kecil, TK SD, SMP nambah, TK SD SMP SMA nambah,
TK, SD, SMP, SMA, ini akademi, nggak pernah universitas, akademi. Itu makin gede gerejanya. Umat Islam demikian. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya minta komentarnya selaku umat Islam, Ustaz Qasim Husain. Silakan. Ya. Dari apa yang dipaparkan Ustadz tadi, terus kita sebagai umat Muslim, kalau seandainya ada terjadi di sekitaran kita atau di desa kita, kita sebagai umat Muslim, langkah-langkah apa yang memang kita harus untuk cara kita menolak atau seperti apa? Seperti itu Ustadz. Kalau seandainya sudah ada terjadi, ada tiba-tiba muncul gereja, bangunan gereja gitu, langkah apa yang kita lakukan sebagai orang Muslim itu sendiri? Tentunya bukan dengan cara kekerasan. Ya. Nah, seperti itu. Cuman langkah-langkahnya itu seperti apa? Mohon pencerahannya. Ya, saya hanya menambahkan, nanti Ustadz Kenama lebih lengkap. Enggak, udah Ustaz. Jadi tanyakan, suruh urus IMB, karena itu SKP 2 Menteri. Iya. Setiap rumah ibadah itu Iya betul. wajib mengurus perizinan. Wajib, betul. Ya, tanyakan IMB-nya mana dan seterusnya. Ya. Tapi ini memang celah ya, yang sekolah, ya, rumah sakit sama yayasan tadi itu memang celah. Tapi tetap sebenarnya itu bisa diangkat ke Betul. pengadilan sebenarnya. Betul bisa. Ya, bahwa IMB itu harus ada begitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengurus IMB, pastikan KTP atau KK, ya, pengguna namanya. Jadi orang yang akan menggunakan soalnya. Iya. Ya. Jadi yang dimaksud tadi 60 KK itu Harus adalah pengguna, Iya. yang calon pengguna itu, Bukan orang dari luar. bukan orang dari luar, nggak bisa. Jadi, Gitu tak. Yang jarak 200 200 sampai 300 Udah, Tat. Iya. Tanyakan, ini bener nggak? Ya. Iya. Nanti diseleksi kan, ini nggak bener nggak warga sini? Iya. Ya. Nanti bisa Pak RW yang menyeleksi itu. Ini bener nggak warga sini? Jangan-jangan dia orang luar. Iya. Nanti kalau orang luar coret, gitu Iya. kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia Kristen, KTP-nya dilihat Kristen, tulisannya Kristen Kristen, apa? ya, diteleponi, dihubungi satu-satu. Atau Pak RW nanti akan pendataan itu. Kita kerjasama dengan RW, Betul. ya, pendataan. Ini Kristen apa dia? Iya. Yo, biasanya ke gereja ini. Oh, Advent. Oh, bukan berarti. Iya. Sementara Kristennya, gerejanya mau bikin gereja GKJW tadi, gereja Kristen Jawa Wetan, berarti Protestan Ustaz ya. Iya. Terus misalnya dia jawab Kristen apa Ustaz? Misalnya, Saya kerja Bapak- di GBI. oh GBI, beda ini. Beda. Nggak Bukan boleh tuh. ini. Terus kemudian Udah ngaco itu. ini lanjut, ini gereja HKBP gitu Ustaz. Iya. ya. Gereja Kristen ya. Huriyah Kristen, Batak Protestan. Batak Protestan. Beda. Beda. Bisa. Jadi Gitu, Tat. Bener, itu bener. coret. Jadi bukan ininya. Iya, Bukan iya. Nah, denom. Ustaz bilang bukan kekerasan, tapi kita telisik birokrasinya. Iya. Tuh. Apalagi Kristennya ternyata tulisannya Kristen, ternyata saksi Yehova. Waduh. Wah, nggak bisa, nggak apalagi itu. Iya. Kristen apa, Ibu? Kristen saksi Yehova. Wah, Nggak masuk. nggak masuk akal, ini sudah coret gitu kan. Nanti sisa paling 5 atau 10 tidak memenuhi syarat. Nggak manusia. Nggak memenuhi syarat untuk pendirian gereja. Betul, Tat. Kejar birokrasinya, Ya, Tat. Ustadz Kenama. Iya, jadi kepada saudaraku juga, sebetulnya tanpa kita dimediasi ya, Tat ya. Ya. Untuk ngobrol tentang pembangunan gereja, misalnya banyak yang mengeluh, katanya umat Islam tidak toleran. Itu framing dari mereka. Karena apa? Karena semua orang di wilayah situ sudah tahu syarat-syarat SKP 2 Menteri, pendirian rumah ibadah, itu yang disebutkan Ustadz Ipul. Mereka yang mendirikan udah terdesak. Gimana? Ya udah mereka panggil wartawan. Licik. Padahal mereka yang melanggar undang-undang, tapi mereka bilang mereka yang dizolimi. Licik gitu. Untuk berikutnya supaya kita muslimin tidak dibilang licik, tidak dibilang anti toleransi, kita buka kelicikan mereka dengan cara apa? Telisik
ditelisik artinya apa tuh ya? Diperiksa, Ya. ditelisik birokrasinya mereka. Nakal pasti mereka. Demikian Ustaz Ipung. Ya. Syukran Ustaz Husain. Ya. Oh. Baik. Terima kasih. Para hadirin pemirsa semuanya yang kami hormati, yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bertanya kepada salah seorang pejabat ya, pejabat yang tulus beliau, pejabat baik. Saya tanya, apa dampaknya ketika SKB 2 Menteri ini dihapus? Hancur negara. Ya, permisi. Jadi Hancur negara kita kalau itu dihapus. SKB 2 Menteri kalau sampai dihapus, jawaban beliau bisa perang saudara. Iya. Jadi orang bisa bikin gereja atau masjid itu seenaknya. Iya. Dan itu bisa memicu perang saudara. Iya. Karena tidak ada tatanan Iya. atau aturan yang mengatur dengan Iya. bijak, dengan Betul baik. sekali. Sahih. Tapi kalau ada peraturan tadi itu, ya, Iya. FKUB, Iya. ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, Iya. itu kan enak, Iya. syaratnya terpenuhi. Oh, Iya, ternyata warga betul. sekitar memang Sahih. membutuhkan, kan Toib. begitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan perlu diketahui, sebelum FKUB itu tanda tangan bahwa ini adalah memenuhi syarat, itu ada namanya pertemuan tokoh-tokoh lintas agama. Iya. Jadi tokoh-tokoh lintas agama yang tergabung di dalam FKUB itu akan bersama-sama datang ke lokasi Iya. tempat calon rumah Iya, ibadah itu. harusnya begitu. Untuk Fair. survei. Fair. Nanti semua akan tanda tangan. Iya, fair itu begitu. Dari Kristen, Katolik, ya, Buddha, terus Hindu, nggak Buddha, apa-apa Hindu, ikut. Islam, Konfutse, Iya. semuanya itu akan tanda tangan. Amin, itu baru fair. Itu memang aturannya seperti itu. Kemarin Masjid Ayah Sofia Kota Malang gitu. Supaya orang Kristen tahu nih, Anda membuat gereja itu secara diam-diam, nggak terbuka. Demikian Ustaz. Yang lalu alhamdulillah Masjid Ayah Sofia Kota Malang, Iya. FKUB semua terpenuhi. Amin. Dan Masjid Ayah Sofia Kota Malang kami berjuang 3 tahun Ustaz. Nah, Kami berjuang 3 tahun untuk bisa memenuhi syarat dan dapat IMB tadi itu, iya, izin mendirikan bangunan itu. iya. Di antaranya banyak itu, dan insya Allah Masjid Ayah Sofia Kota Malang itu kami berjuang 3 tahun Ustaz, mendapatkan surat perizinan terlengkap di Indonesia, insya Allah Iya. begitu. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik. Jadi apa yang tidak dimiliki kita dapat, apa yang kita tidak dimiliki kita dapat, karena kita mengantisipasi semua hal, berbagai hal yang kemungkinan yang terjadi begitu ya. Iya. Karena memang tempatnya Masjid Ayah Sofia Kota Malang itu ada di tempat prestisius di puncak tertinggi di Kota Malang. Terus kemudian ini Ustaz, sama dulu setelah semua syarat terpenuhi, semua tokoh-tokoh lintas agama datang Ustaz. Ini bagus. Datang mereka bersalaman, Iya. sudah langsung tanda tangan semuanya, Iya. ACC, FKUB. Jadi dari 7 tokoh itu, kalau nggak salah 7 tokoh hadir lintas agama, semuanya tanda tangan dan semuanya menyatakan ini memenuhi syarat ACC. Amin. Sudah. Begitu yang memang aturannya memang begitu ya, yang harus ditaati, patuhi. Demikian barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Ayah Sofia. Aromanya aroma Eropa. Oh, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Ayah Sofia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Ayah Sofia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahaman HaRahum
ملاح يوم هالدين أطخى عبديم وبخام استيعيم